Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, di video kali ini aku mau sharing bagaimana cara nembak jawaban supaya peluang benar yang tinggi. Nah, nembak jawaban atau ngarang ini merupakan tindakan yang sangat tidak dianjurkan ya dalam mengerjakan soal. Namun cara ini bisa dilakukan di waktu yang istilahnya itu kepepet. Intinya cara nembak soal ini jangan dilakukan untuk semua soal, tetapi cukup dilakukan pada soal-soal yang menurut kalian itu sulit. Sehingga apabila terdapat 10 soal, jangan ke 10-10-nya itu dikerjakan dengan cara menembak. Tetapi usahakan ada beberapa soal yang kalian kerjakan dengan benar dan juga yakin akan jawaban kalian itu. Jadi sisanya yang tidak tahu bisa dikerjakan dengan cara menembak soal ini. Menembak soal juga jangan dilakukan secara asal-asalan ya. Tenang, di video kali ini aku mau bahas bagaimana cara menembak soal atau macam-macam cara menembak soal supaya kemungkinan jawaban benarnya itu lebih tinggi. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, pilih yang banyak kesamaan tetapi dia unik alias memiliki perbedaan tersendiri dari opsi yang lain. Cara yang pertama ini bisa dilakukan tanpa melihat soal terlebih dahulu dan lebih cocok untuk menjawab soal berbasis numerik atau matematika. Caranya, lihat opsi jawaban dan juga cari angka yang terdapat di banyak opsi seperti pada soal yang aku dapatkan resmi dari website SNPMB BP3 ini. Nah, di sini ada angka yang paling banyak muncul yaitu 7. 7 muncul di opsi B dan juga C. Tetapi untuk menentukan 7 mana yang benar, apakah 7 saja ataukah 7,5, lihat opsi lainnya. Di opsi D ada 8,5. Nah, 0,5 ini muncul di 2 kali yaitu di opsi C dan juga D. Selain banyak kesamaan, tadi kan soal yang benar biasanya itu unik alias memiliki perbedaan dengan jawaban lainnya. Di sini yang belakangnya 0,5 cuma ada 2. Maka kemungkinan jawaban benar adalah C, 7,5. Dan ternyata memang jawabannya 7,5. Kedua, blok soal yang tidak tahu dengan opsi yang sama. Seperti tadi di awal yang aku sampaikan, jangan diblok semuanya. Misalnya soalnya 10, lalu 10-nya diblok semua, jangan. Tetapi, kalian harus mengerjakan soal yang menurut kalian mudah dulu. Dan juga ada beberapa soal yang kalian tuh yakin jawabannya udah benar gitu. Sisanya nanti yang nggak tahu atau yang susah itu boleh dicoba dengan cara ini. Wow! Caranya, misal dari 10 soal, kalian tuh berhasil jawab dengan yakin sejumlah 5 soal. Nah, sisanya kalian bingung. Sisa soal yang bingung itu bisa dicoba dengan ngeblok jawaban dengan opsi yang sama, misalnya C semua. Nah, cara ini aku lakukan juga waktu dulu aku UTBK. Dan alhamdulillah aku lolos diterima di PTN. Yang ketiga, pilih opsi jawaban yang paling panjang atau paling pendek. Cara ini dilakukan dengan membaca soal terlebih dahulu. Selain itu, cocok digunakan untuk mengerjakan soal bahasa yang uraiannya juga panjang. Pertama, pahami apa yang ditanyakan dulu, dan pahami juga inti bacaannya. Jika saat melihat jawaban kalian tuh bingung, coba cari jawaban yang paling baik, yakni yang paling panjang atau detail, atau yang paling padat atau singkat. Intinya yang paling logis, paling baik, dan juga paling detail. Soal-soal bahasa, terutama kayak kesimpulan, terus pernyataan yang benar, itu nanti biasanya ciri khasnya detail, dan juga paling logis. Kemudian yang keempat, yakni buang jawaban yang tidak mungkin. Kalian kadang ngerasa nggak sih, ada jawaban atau opsi soal yang kadang tuh ngaco, alias tidak nyambung dengan bacaan atau pertanyaannya. Nah, opsi-opsi yang kayak gini harus segera dieliminasi ya. Dengan demikian, akan tersisa pilihan jawaban yang semakin sedikit. Nah, setelah itu, kalian bisa lebih fokus untuk memilih pilihan jawaban yang paling logis, paling tepat, dan juga detail. Yang kelima, yakni, nomor 5 ini terkesan kayak misteri ya. Jadi, jika kalian bingung mau blok jawaban apa, kalian bisa milih opsi C atau B. Nggak tahu kenapa opsi C ini khususnya ya. Ini tuh biasanya merupakan opsi jawaban benar yang paling banyak di soal-soal. Apakah seperti yang disampaikan oleh Kak Feby, Kak Faiz, C itu cinta gitu? Nah, tadi ada berapa cara? Ada 5 ya. Semoga kelima cara itu bisa membantu buat kalian semuanya saat mengalami kesulitan menentukan jawaban di soal UTBK besok.
Jangan lupa, ini penting banget. Ini setiap mau ngerjain soal atau mau milih jawaban, silahkan kalau yang muslim itu bisa baca bismillah. Aduh, ada petasan. Yang muslim itu bisa membaca bismillah ataupun sholawat nabi. Kalau yang non-muslim juga bisa menyebut nama Tuhan. Pokoknya libatkanlah Tuhan itu dalam setiap langkah kalian. Insya Allah kalian akan memilih jawaban yang benar. Selain itu, ketika mau berangkat UTBK, kalian juga harus minta restu ya dari kedua orang tua. Karena restu dari orang tua itu merupakan restu dari Tuhan. Oke, itu saja ya pembahasan di video kali ini. Next, bahas apa lagi? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.